Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 model pembelajaran terpadu. Di sini kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran terpadu connected atau keterhubungan, di mana dosen pengampu yaitu Ibu Siti Mariam Rohimah, SPD, MPD. Di mana anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Mutiara Anissa dengan NIM 205060174. Yang kedua ada Fani Rahmasari Putri dengan NIM 205060176. Lalu yang ketiga ada Mita Vera Febianti dengan NIM 205060191. Dan yang terakhir ada Bagus Febriana dengan NIM 205060212. Model pembelajaran terpadu connected merupakan kerangka konseptual berupa pola prosedur sistematik yang berdasarkan teori dan digunakan dalam mengorganisasikan proses belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pengertian model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola atau contoh, acuan, ragam, dan lain sebagainya. Dari sesuatu yang akan dihasilkan, jika dapat disimpulkan bahwa model adalah suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Sedangkan pembelajaran terpadu model connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik yang lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan, ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran connected. Pembelajaran terpadu model terkait adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, mengaitkan satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, dan dapat juga mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari yang lain atau hari berikutnya dalam suatu bidang studi. 21 model ini dilandasi anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pembelajaran itu. Model ini mengaitkan sejumlah konsep-konsep pada satu KD atau kompetisi dasar dengan konsep-konsep yang ada pada kompetisi dasar yang lainnya. Kaitan-kaitan yang terjadi dapat secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu. Di sini, guru harus jeli dalam memadukan konsep-konsep atau topik-topik yang saling berkaitan dan harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dan kesiapan anak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran connected. Yang pertama, ada kelebihan model pembelajaran connected. Nah, beberapa keunggulan pembelajaran terpadu tipe connected ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan pengintegrasian ide-ide interbidang studi, maka siswa mempunyai gambaran yang sangat luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Yang ketiga, mengintegrasikan ide-ide dalam interbidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah.
Selanjutnya ada kekurangan model pembelajaran connected. Kelemahan pembelajaran terpadu tipe connected yaitu yang pertama, masih kelihatan terpisahnya interbidang studi. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang ketiga, dalam memadukan ide-ide pada satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi terabaikan. Selanjutnya, bagus. Selanjutnya ada langkah-langkah mengembangkan model pembelajaran connected. Langkah-langkah pembelajaran terpadu model keterhubungan memiliki tahap-tahap pembelajaran yang sudah biasa, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Langkah-langkah sintaks pembelajaran terpadu secara khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan juga ada beberapa bagian, yaitu menentukan kompetisi dasar dan menentukan indikator hasil belajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah yang ditempuh guru, yaitu menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai oleh siswa, menyampaikan konsep-konsep pokok yang akan dikuasai siswa, menyampaikan keterampilan proses yang akan dikembangkan, menyampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan, menyampaikan pernyataan kunci. Lalu ada tahap pelaksanaan, yaitu pengelolaan kelas, di mana kelas dibagi dalam beberapa kelompok. Lalu ada kegiatan proses, ada kegiatan pencatatan data, dan diskusi. Lalu di sini ada evaluasi. Nah, yang pertama itu ada evaluasi proses, yaitu tentang ketetapan hasil pengamatan, ketetapan penyusunan alat dan bahan, ketetapan dan penganalisaan data. Lalu ada evaluasi hasil, yaitu penguasaan konsep-konsep sesuai indikator yang telah ditetapkan. Lalu ada evaluasi psikomotorik, yaitu tentang penguasaan penggunaan alat ukur. Pembelajaran model terhubung ini hanya memadukan topik-topik yang sama dalam satu mata pelajaran atau aspek pengembangannya. Nah, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam model pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidik menentukan tema yang dipilih dalam silabus. Pendidik mencari tema yang hampir sama atau relevan dengan teman-teman yang lain. Tema-tema tersebut diorganisasikan pada tema induk. Nah, lalu pendidik menjelaskan materi yang terdiri dari beberapa tema di atas. Pendidik mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan, dan yang terakhir adalah dengan bimbingan pendidik para anak atau siswa membentuk kelompok kecil. Lalu di sini ada contoh aplikasi model pembelajaran connected. Implementasi pembelajaran terpadu model connected dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis dipayungkan dengan pembelajaran apresiasi sastra. Lalu ada aspek mendengarkan, yaitu mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang didengarkan. Lalu ada aspek membaca, yaitu menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat. Lalu aspek menulis, yaitu menulis dialog sederhana 2 atau 3 tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya. Lalu ada pun langkah-langkah pembelajaran yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama adalah siswa mendengarkan cerita dan mengidentifikasi unsur-unsur ceritanya, siswa membaca cerita dan menyimpulkan isi ceritanya, siswa menulis dialog 2 atau 3 tokoh cerita sesuai dengan isi ceritanya, kemudian siswa berlatih berbicara dengan memerankan tokoh ceritanya. Model pembelajaran connected cocok digunakan di SD. Dengan menggunakan model connected, dimungkinkan materi-materi yang memiliki keterkaitan dalam dipadukan menjadi satu aktivitas pembelajaran, sehingga materi dapat mudah dikuasai siswa dan tidak terpecah-pecah. Nah, dimungkinkan siswa akan mampu menuangkan ide-ide, gagasan, dan keterampilannya, sehingga sangat dimungkinkan antara tema, materi, maupun keterampilan dapat saling terpadu menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan lanjut ke RPP.
Boleh disimak sebentar. RPP pembelajaran connected. Ini salah. Nah, kesimpulan dalam RPP yang kami buat yaitu adalah ada keterhubungan dalam memadukan, yaitu ketika siswa belajar tentang huruf-huruf vokal, tentang huruf-huruf. Nah, pada kegiatan inti yang ke-12 ini ada tentang menyusun nama panggilan dan menempelkan pada papan nama berkalung, yang dimana keterhubungannya itu adalah tentang huruf-huruf dengan membuat nama gitu. Jadi yang menciptakan model connected ini, yang dimana kan materi-materi yang memiliki keterkaitan akan dipadukan menjadi suatu pembelajaran yang mantap. Nah, itu aja sih dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.